Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rina Amalia dan saya sendiri Dinda Nisara. Di sini kami akan membahas sebuah materi dengan judul Konsep Masyarakat dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam. Yang mana dalam materi ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, makna al-ummah. Yang kedua, karakteristik masyarakat muslim. Yang ketiga, peran, tugas, serta tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami selaku kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Mubarok selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam karena memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan materi ini di hadapan teman-teman semua. Sebelum masuk ke pembahasan nih teman-teman, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang mengenai materi yang akan kami bahas. Jadi, konsep al-ummah dalam perspektif Al-Quran adalah mengacu kepada hal-hal yang bersifat deskriptif tentang penyatuan dari berbagai aspek yang dianggap berbeda yang muncul atau paling tidak terkesan dalam satu masyarakat. Umat atau kaum ada dalam perspektif Al-Quran adalah masyarakat yang menerima keragaman dan berupaya mencari titik yang mempersamakan satu dengan yang lain. Bagian pertama yakni makna al-ummah. Kata ummah dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran, kata ummah dengan berbagai bentuknya dijumpai sebanyak 64 kata dengan arti yang bervariasi. Menurut Al-Husni, kata ummah dalam bentuk tunggal terulang sebanyak 51 kali, sedang dalam bentuk jamak sebanyak 13 kali, dan pengulangan itu dijumpai dalam 25 surah. Kata ummah yang bermaksud dan berarti berniat, biasanya kata ini digunakan dalam arti orang yang berniat untuk mengikuti seorang pemimpin atau suatu agama. Sedang makna kata ummah dalam berbagai perspektif. Yang pertama, menurut Qutaibah, pada asalnya kata al-ummah bermakna bagian atau kumpulan manusia. Kemudian menurut Ibrahim, Anis, dan kawan-kawan, kata ummah bisa berarti ibu, kelompok manusia, generasi, agama, jalan, waktu, dan kumpulan orang-orang. Menurut Al-Isfahani, sebagaimana dikutip Quraisy Shihab, menjelaskan bahwa kata ummah didefinisikan sebagai semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu, atau tempat yang sama, baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka. Dan kata ummah jika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi umat. Bagian kedua, karakteristik masyarakat muslim. Sayyid Qutb berpendapat bahwa Islam hanya mengenal 2 bentuk masyarakat, yaitu masyarakat Islam dan masyarakat jahili. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengaplikasikan Islam baik dalam akidah, ibadah, syariah, perundang-undangan, moral, dan segala tingkah laku, dan tidak dinamakan masyarakat Islam meskipun mereka sholat, berpuasa, atau haji, sementara syariat Islam tidak dijadikan perundang-undangan di tengah masyarakatnya dan tidak menetapkan segala ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Sedang masyarakat jahili adalah segala bentuk masyarakat selain masyarakat Islam, baik yang ingkar wujud Allah atau yang tidak ingkar, akan tetapi syariah Islam tidak dijadikan sebagai jalan hidupnya. Dan dalam surah Al-Hujurat ayat 1-10 telah dijelaskan tentang karakteristik masyarakat Islam, yakni
Poin pertama ialah harus berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masyarakat Islam selalu berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupannya secara totalitas, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, dari perbuatan maupun perkataan, dan mereka tidak berani mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam berpendapat, memberi keputusan, dan melangkah sebelum mendapat izin daripadanya. Poin yang kedua, menghargai sesamanya. Secara profesional pada ayat 2-5 surah Al-Hujurat, Allah menekankan bahwa setiap orang hendaknya didudukan secara wajar. Nabi Muhammad dinyatakan sebagai manusia seperti manusia lain, namun dinyatakan pula bahwa beliau adalah seorang Rasul yang memperoleh wahyu dan bimbingan dari Allah. Atas dasar ini, beliau berhak memperoleh penghormatan yang melebihi manusia lain. Dan di antara penghormatan yang diajarkan Allah adalah yang pertama, tidak lebih tinggi dalam bersuara. Di antara adab yang diajarkan Allah kepada orang-orang mukmin adalah berkomunikasi dan berdialog dengan siapa saja yang berhak dihormati seperti Nabi dengan cara yang sopan. Di antaranya suara berbicara tidak lebih tinggi dari suara beliau, karena suara yang lebih tinggi bisa berindikasi kurang sopan, kurang hormat, dan menyakiti beliau. Bahkan berdosa besar jika mempunyai maksud merendahkan atau meremehkan seseorang. Yang kedua, tidak berkata kasar atau keras, karena suara kasar atau keras sebagaimana yang sudah mentradisi antar sesama kita juga tidak layak diungkapkan. Yang ketiga, sabar. Sebagai salah satu akhlak yang baik dan salah satu senjata untuk meraih kesuksesan. Orang muslim yang baik bersikap sabar terhadap segala sesuatu, terutama menyangkut haknya orang lain yang harus dihormati. Kemudian poin yang ketiga, karakteristik masyarakat muslim yakni waspada terhadap isu. Masyarakat muslim akan selalu waspada dan berhati-hati dalam menerima isu yang dimunculkan oleh provokator yang fasik sebelum diadakan pemeriksaan yang lebih lanjut dan terpercaya. Hal ini dikarenakan menerima isu yang tidak jelas kebenarannya itu akan menjerumuskan kepada kebodohan dan kesengsaraan. Kemudian poin yang keempat, islah dengan adil. Langkah islah adalah solusi terbaik bagi dua kelompok masyarakat Islam yang bertikai atau konflik senjata agar kembali kepada hukum Allah, hukum yang seadil-adilnya, dan agar rela keputusannya baik menang atau kalah. Dan jikalau salah satunya tidak mau diajak tahkim atau islah, bahkan tetap memberontak dan membangkang, maka perangilah pemberontak tersebut sehingga mereka kembali kepada hukum Allah. Kalau mereka mau kembali, maka ajaklah islah dengan adil sehingga tidak terjadi konflik baru di kesempatan yang lain. Kemudian materi selanjutnya mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan Islam akan disampaikan oleh rekan saya, Rina Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ialah peran, tugas, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan Islam. Berdasarkan tantangan yang akan dihadapi di dalam masyarakat, terutama peran pendidikan agama Islam dan peran Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka bentuk peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama ialah revitalisasi serta reorientasi di dalam pendidikan keislaman, terutama pada keluarga dan anggota keluarga yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat, serta memiliki peranan dalam masyarakat yang strategis di dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan agama Islam. Tanggung jawab kedua orang tua sangatlah penting. Keberlangsungan pendidikan terutama dalam bidang pendidikan keagamaan terhadap semua anggota keluarga dan akan memberikan dampak yang sangat nyata dalam peran meningkatkan pendidikan agama dengan memberi contoh atau uswah yang baik, terutama berperilaku keagamaan dalam keluarga yang akan menjadi lebih efektif pada proses tercapainya tujuan pendidikan keislaman, yaitu untuk memberi pribadi yang paripurna. Peranan pada keluarga yang berperan sebagai pendidikan pertama dan utama adalah peranan yang sangat nyata bagi anggota masyarakat untuk mengembalikan fungsinya sebagai madrasatul ula, yaitu sebagai fungsi-fungsi di dalam setiap anggota keluarga tersebut juga harus kembali mendapatkan penguatan, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, maupun sebagai anak, yang merupakan suatu bagian lingkungan terkecil di masyarakat. Yang kedua ialah penguatan learning society, yaitu salah satu tempat yang potensial pada penguatan learning society,
yaitu memfungsikan masjid, musola, atau langgar dan lembaga-lembaga non-formal lainnya. Setiap RW memiliki masjid atau musola yang secara umum mempunyai jamaah masing-masing yang terdiri dari anggota masyarakat. Pada konteks ini, tempat ibadah yang seperti masjid juga telah berfungsi sebagai tempat pembelajaran masyarakat yang telah digunakan untuk dapat meningkatkan pengetahuan keislaman. Pusat-pusat pembelajaran di dalam masyarakat masalah agama telah berlangsung di masjid sejak berabad-abad lalu sampai dengan sekarang. Namun pada era teknologi informasi ini menghegemoni hampir di seluruh lapisan kehidupan di dunia, maka tradisi belajar membaca Al-Quran di masjid, musola, dan langgar pada waktu itu berkurang. Jutaan orang masyarakat yang muslim dulu juga biasa belajar keagamaan setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Namun sekarang sudah beralih ke depan televisi, menonton film, sinetron, atau mungkin keliling ke mall. Selain itu, untuk meminimalisir distorsi pemahaman agama pada masyarakat, maka dapat dipelopori dan dimulai dari gerakan acara di televisi dan serta internet sehat dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah berpartisipasi akhir dalam komite madrasah atau sekolah, yang merupakan salah satu dari sarana untuk ikut berperan serta di dalam meningkatkan suatu kualitas pendidikan agama adalah masyarakat yang juga dapat ikut berperan aktif di komite sekolah atau madrasah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 56 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 bahwa masyarakat juga dapat ikut berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi yaitu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pendidikan termasuk yang di dalamnya bidang pendidikan agama. Yang keempat ialah mendorong dan mendukung dalam semua program pendidikan agama di madrasah atau sekolah, yaitu peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama juga bisa dapat dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung di semua kebijakan yang dilakukan sekolah atau madrasah yang terkait dengan peningkatan suatu mutu pendidikan agama, baik melalui program kegiatan kurikuler, misalnya dengan adanya jam tambahan khusus untuk jam pelajaran agama, yaitu membaca Al-Quran setiap harinya pada awal memulai pembelajaran di kelas seperti di Al-Azhar, di Madrasah Aliyah Negeri, di Madrasah Sanawiyah dan Islamic Full Day School atau dari beberapa sekolah umum lainnya, dan juga membiasakan dengan berbusana muslim di sekolah umum juga tentunya dapat mendukung di dalam program-program ekstra seperti pengalaman ibadah, praktikum duha, bimbingan baca Al-Quran, dan lain-lain. Yang kelima ialah mendirikan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu suatu lembaga pendidikan keagamaan secara umum. Masing tetap dianggap sebagai pendidikan nomor 2 jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Masalah ini juga yang dapat menjadikan perhatian para pengamat pendidikan Islam. Maka wujud nyata peran serta dalam masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan keagamaan, yaitu mendirikan serta mengembangkan lembaga-lembaga keagamaan yang bersifat non-formal berbasis mutu keislaman. Kesimpulan dari pemaparan yang dapat kita sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan Al-Quran tentang ummah mencakup banyak hal. Kata ummah di dalam Al-Quran tidak hanya bermakna sebagai umat, tetapi juga mengandung makna-makna lain sesuai dengan konteksnya. Jika ditinjau dari aspek semantik, maka kata ummah selain berarti umat juga berarti sebagai berikut: 1. Dengan makna golongan, 2. Dengan makna imam, 3. Dengan makna waktu, 4. Dengan makna agama, dan 5. Dengan makna umat-umat. Islam hanya mengenal 2 bentuk masyarakat, yaitu masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengaplikasikan Islam baik dalam akidah, ibadah, syariah, perundang-undangan, moral, dan segala tingkah laku.